Oke guys, jadi perkenalkan nama saya Ikramul Fajri Helingo. Jadi di sini saya akan membuat tugas atau project 5 dari mata kuliah pemrograman berbasis objek. Jadi di sini tugasnya adalah entry book alamat. Jadi tugas Anda adalah membuat sebuah kelas yang membuat data-data pada buku alamat. Tabel berikut ini mendefinisikan informasi yang dimiliki oleh buku alamat. Jadi di sini atribut ada nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Oke, lalu di sini buat implementasi dari metode sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan asesor dan mutator metode terhadap seluruh atribut. Lalu yang kedua, kita pakai konstruktor. Oke, kita buat dulu yang bagian pertama ini. Jadi di sini saya buat kelas namanya kelas entry book alamat. Jadi di sini saya memakai private, lalu string, lalu name, new string 100. Lalu kita buat private lagi untuk alamat, telepon, dan email. Lalu kita pakai private static in student count. Lalu kita pakai private static in index. Lalu public entry buku alamat student count 0. Lalu kita pakai public string get name, lalu in index, lalu return. Nah, kita buat lagi di alamat, get alamat, lalu kita buat lagi di telepon, email. Lalu di sini kita pakai public void set name. Di sini ada string name, string nama, in index, string alamat, string telepon, string email. Lalu di sini kita pakai this ya, this, lalu name, nama, dalam kurung index, alamat, telepon, email, lalu student count plus kita tutup. Lalu public static in get student count, lalu return student count. Oke, jadi seperti itu untuk yang pertama, entry book alamat. Lalu kita buat kelas baru, yaitu soal yang nomor 2, buku alamat. Di sini buat kelas buku alamat yang dapat menampung 100 data. Gunakan kelas yang telah dibuat pada nomor pertama. Anda harus mengimplementasikan metode berikut pada buku alamat. Jadi di sini dia bilang bahwa kita harus menampung 100 data. Jadi alasan kita buat string dalam kelas 100 ini, jadi kita bisa muat 100 data. Lalu di sini kita yang pertama itu disuruh untuk bisa memasukkan data, lalu yang kedua bisa menghapus data, lalu yang ketiga kita bisa menampilkan seluruh data, yang keempat kita bisa update data. Oke, jadi kita langsung masuk di alamat kelas yang kedua ya. Jadi di sini kita, karena dia meminta agar kita memasukkan data inputan dari keyboard, jadi kita harus memakai buffered reader seperti biasa ya. Lalu kita pakai string ya, nama, alamat, telepon, email, stringnya 100. Lalu nah di sini kita konekkan kelas yang kedua ini dengan kelas yang tadi, entry book. Jadi coding untuk mengonekkan dua kelas ini, yaitu ini entry book alamat, nama record sama dengan new entry book alamat. Jadi seperti itu. Jadi dia mengikuti nama yang ada di sini. Lalu dia itu harus berada dalam satu page. Jadi sini kita di page alamat. Lalu yang buku entry book ini kita juga ada di page alamat. Oke, jadi seperti itu. Ya, di sini juga kita tambah string fill, kita kosongkan, string n kita kosongkan, string ya tidak, lalu in no, in jumlah, lalu sama dengan 0. Oke. Lalu kita pakai do try. Nah, di sini kita tampilkan sistem all print. Menu, lalu ada masukkan data, menghapus data, menampilkan data, update data, lalu kita tambahkan keluar ya. Jadi di sini kita sistem outprint, lalu masukkan pilihan 1 sampai 5.
Oke, kita pakai try fill data and readline seperti biasa, catch. Lalu ya di bagian sini untuk menampilkan data mahasiswa kita pakai switch case ya. Jadi sini switch integer parser in fill. Lalu case pertama itu kita sistem outprint masukkan jumlah mahasiswa baru. Ya seperti biasa try ya, kita pakai try jumlah integer parser in. Lalu for in i sama dengan 0. Lalu i kurang jumlah, lalu i plus plus. Sistem outprint data ke, lalu sistem outprint masukkan nama, lalu masukkan alamat. Sistem outprint masukkan alamat, lalu sistem outprint masukkan nomor telepon, lalu sistem outprint masukkan email. Nah di sini for kita pakai for i sama dengan 0, i kurang jumlah, i plus plus, lalu nama record, set name. Nah set name ini kita ikut dari entry book ini, set name. Nah ini bagian sini set name, lalu nama alamat dan telepon, lalu kita panggil pakai sistem outprint nama record, get name ya, dan seterusnya. Lalu sistem outprint data telah berhasil dimasukkan. Jadi ketika data sudah berhasil dimasukkan, dia akan tampil data telah berhasil dimasukkan. Oke. Lalu yang kedua case. Nah, case ini kita menghapus data. Jadi sini sistem outprint input nomor mahasiswa yang akan diinput. Jadi kita input nomor mahasiswa yang kita masukkan tadi. No integer person, sistem outprint ditemukan data ke nomor ini. Lalu 0 sama dengan 0 kurang 1. Nama record lah kita pakai set name lagi untuk memanggil ya. Lalu nama record, nomor telepon ya seperti biasa. Lalu kita tambahkan apakah Anda yakin akan menghapus data ini, ya atau tidak. Lalu kita pakai try lagi, ya atau tidak. Ya tidak, data in readline ya, catch. Lalu if ya tidak. Oke, ya tidak. Lalu data tidak jadi dihapus. Oke, else nama kita kosongkan, name record kita pakai set name lagi untuk memanggil. Lalu kita pakai sistem print data berhasil dihapus. Oke. Lalu yang ketiga ini kita membuat case yang ketiga ini daftar mahasiswa. Jadi ketika kita mengklik 3, dia akan menampilkan seluruh mahasiswa yang kalian sudah masukkan tadi. Jadi di sini ada daftar semua data mahasiswa, for in i sama dengan 0 seperti biasa ya. Nama record kita panggil set name lagi. Ya seperti biasa, sistem outprint. Oke. Lalu yang keempat ini mengubah data. Mengubah data kita bisa mengubah data seperti alamat, nama, juga telepon dan email kita bisa ubah. Di sini input nomor mahasiswa yang akan dirubah datanya. Jadi kita bisa pilih mahasiswa ke nomor berapa, dia ada 1, 2, 3 sampai 5 terserah. Oke, seperti biasa kita set name, nama record, lalu nomor sama dengan integer parser in. Oke, nomor lalu sistem outprint lanjutkan proses ubah data ya atau tidak, pakai try ya data in readline, catch. Lalu if ya tidak, else sistem outprint proses ubah data ke nomor ini. Sistem outprint input nama. Nah kita bisa mengubah namanya. Lalu kita buat lagi, dia bisa mengubah alamat. Lalu kita ubah lagi, dia bisa mengubah emailnya. Oke. Lalu name record set name kita tampilkan sehabis dia update ya. Jadi kita tambahkan lagi data berhasil diubah. Oke. Lalu selesai. Di sini kita pakai default sistem outprint. Terima kasih, catch delete integer fill sama dengan 5. Oke. Jadi seperti itu codingannya. Jadi kita coba run saja. Oke, jadi di sini menu masukkan data, nomor 1 itu masukkan data, nomor 2 menghapus data, nomor 3 menampilkan data, nomor 4 update data, nomor 5 keluar. Jadi kita pilih yang pertama dulu, masukkan data.
Oke, masukkan jumlah mahasiswa baru. Ya, kita 2 saja. Oke, data yang pertama itu kita misalkan Ikramul. Lalu alamatnya Bailang. Lalu nomor telepon 0852. Lalu emailnya Ikra Gmail. Oke. Nah, masukkan data yang kedua. Jadi kita kan milih 2 mahasiswa untuk masukkan data. Jadi nama yang kedua itu kita Juventio. Oke, alamatnya Wanasa. Nomornya 00852. Lalu masukkan emailnya Juv Gmail. Oke, nah data berhasil dimasukkan. Nah, ini datanya sudah ada. Lalu kita mau mencoba untuk pilihan yang kedua, yaitu jangan dulu, kita coba dulu yang ketiga, menampilkan data. Kita coba dulu yang kedua, menghapus data. Oke. Jadi kita input nomor mahasiswa yang akan dihapus. Input 1 sampai 2 kan datanya hanya 2. Jadi kita pilih yang kedua saja. Oke. Apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Kita klik ya. Nah, data berhasil dihapus, jadi datanya sudah kosong. Oke, kita coba lagi yang nomor 3, menampilkan data. Oke, kita klik. Nah, yang timbul hanyalah nama saya. Jadi nama tadi sudah dihapus, jadi hanya timbul nama saya. Oke. Lalu kita coba yang keempat, yaitu update data. Klik. Oke, kita akan mengubah data yang pertama. Nah, lanjutkan proses ubah data. Kita klik ya. Nah, kita ubah di nama, jadi namanya kita ubah Fajri saja. Lalu alamatnya Wanasa. Email Oke, data berhasil diubah, jadi kita berhasil mengubah namanya, alamatnya, nomor teleponnya, dan emailnya. Oke, lalu kita sepertinya keempat sudah berhasil dijalankan ya, tidak ada error apapun. Lalu kita coba nomor 5, yaitu keluar. Nah, ketika kita pilih 5, dia menimbulkan kata terima kasih. Oke, jadi seperti itu tugas dari saya untuk membuat entry book alamat dan buku alamat. Oke, sekian dan terima kasih.